Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, melapangkan dada kita, kemudian meringankan kaki kita langkahnya untuk menuju kepada keridhaannya. Di antaranya adalah kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua, kita bisa bermajlis ilmu. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad karya beliau Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dalam pembahasan kita masih beriman kepada para rasul. Di pembahasan yang terakhir kita sudah masuk tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan menuntaskan pembahasan tersebut di poin yang ketiga ataupun poin yang C, yaitu tentang ditutupnya risalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Banyak dalil yang menjelaskan tentang perkara ini, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, tentang kabar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi sekaligus penutup para rasul. Artinya sudah tidak ada nabi dan tidak ada rasul lagi setelah beliau. Dan din ini, syariat ini telah sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi di sini ya, Allah menyebutkan wa khataman nabiyyin, menunjukkan bahwa beliau adalah nabi penutup bagi para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tidak ada nabi ataupun rasul lagi yang Allah utus hingga yaumil qiyamah. Sehingga kewajiban bagi seluruh umat, ya, baik itu umat-umat yang dulunya mereka mengikuti umat-umat terdahulu dari sisi agama ataupun din, seperti dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, yang meskipun mereka sendiri dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu telah banyak ya, menganut perubahan dari syariat yang murni yang dibawa oleh para rasul kepada mereka ataupun kepada umat terdahulu. Ya. Tetapi yang jelas ketika turunnya Rasul kita alaihissalatu wassalam, diutusnya beliau alaihissalatu wassalam membawa risalah yang terakhir, maka para nabi dan rasul yang sebelumnya, para nabi dan rasul yang sebelumnya, yang dimana mereka berada di atas syariat masing-masing, itu semua telah mansukh ataupun terhapus. Jadi pengikutnya mungkin kalau masih ada, maka kewajiban bagi mereka untuk mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, beliau mengatakan, "Ana khatamun nabiyyina wa la nabiyya ba'di." Aku ini adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi sesudahku. Artinya adalah ditutupnya kerasulan secara otomatis. Ya.
Sebab ditutupnya yang lebih umum berarti juga ditutupnya yang lebih khusus lagi. Maknanya kata beliau dalam kitab ini adalah bahwa ditutupnya kenabian dengan Nabi Muhammad adalah tidak ada kenabian dan tidak ada syariat setelah kenabian dan syariat beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Kenapa? Karena bila Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun, maka Nabi Isa tidak menghapus syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau harus mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma beliau hanya ditugaskan khusus ya, melalui perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi hakim di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau akan menghancurkan salib, akan membunuh babi dan yang lain sebagainya. Ini tugasnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Artinya adalah bahwa ketika Allah dan Rasulnya mengkhabarkan Nabi Isa itu kelak akan turun di akhir zaman, ini bukan bertentangan dengan dikatakannya bahwa Rasulullah SAW ini sebagai penutup para nabi dan rasul. Karena sejatinya Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu beliau diutus sebelum Rasulullah SAW dalam perkara syariat. Makanya andaikan pun Nabi Isa nanti kelak akan turun lagi, maka dia tidak membawa syariat baru ataupun syariat yang beliau dulu bawa, tapi beliau wajib mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Baik, ya, jamaah rahimakumullah. Nabi penutup para nabi ini telah diutus dengan membawa kitab terbaik, syariat paling sempurna, agama paling utama dan ajaran paling lengkap. Artinya Rasul kita itu alaihissalatu wassalam ya, pembawa syariat yang paling sempurna. Kenapa? Karena syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul itu melengkapi dan menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Misal syariatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam diturunkan oleh Allah sebagai Rasul dan pembawa syariat, maka syariatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini adalah menyempurnakan syariatnya Nabi Musa. Jadi jika Rasul kita alaihissalatu wassalam adalah penutup para nabi dan para rasul, artinya adalah beliau membawa syariat yang paling sempurna dari Allah. Karena sudah tidak ada lagi penyempurna setelah beliau. Maka sangat aneh sekali kalau umat beliau di zaman sekarang ini ada di antara mereka yang membuat syariat baru. Meskipun tujuannya mulia, meskipun mendekati syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dalam istilah Islam mereka disebut sebagai para mubtadi', pelaku bid'ah, pembuat syariat baru yang Rasulullah SAW sendiri tidak pernah memerintahkan, mencontohkan, mengajarkan ataupun menetapkannya. Syariat ini sempurna, dan bahkan syariat ini telah mencakup hajat manusia hingga akhir zaman. Ya, sangat sempurna sekali. Nah, sekali lagi tidak ada Rasul setelah beliau, artinya adalah bahwa tidak ada penyempurna syariat lagi setelah syariat yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Beliau alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin." Perumpamaanku dan perumpamaan para nabi lainnya itu adalah seperti seseorang laki-laki banadaron yang dia membangun bangunan, fa'akmalaha wa ahsanaha, ya. Nah, lalu dia menyempurnakan dan membaguskan bangunan tersebut, ya. Illa maudhi'a labinatin, kecuali ada satu bata, ya, ada satu tempat yang dia belum dikasih batu bata, jadi masih berlubang.
sebagus apapun itu bangunan, tapi kalau dari bangunan tembok tersebut kok ada bata yang belum terpasang, ada bata yang belum terpasang, pasti orang tidak akan mungkin nyaman tinggal di dalam bangunan tersebut. Ada orang yang ngintip kah? Kalau ada hujan kemudian ketampun kah? Ya. Kalau ada hewan-hewan mungkin bisa masuk kah? Dan yang lain sebagainya. Ya. Maka faja'alan nasu yadkhulunaha wa yata'ajjabuna minna. Ketika orang itu masuk, mereka berkata, waduh, bangunannya sudah bagus, tapi kok berlubang ya? Kok belum disempurnakan ya? Nah, maka mereka merasa takjub dengan kekosongan satu batu bata yang belum terpasang. Ya. Maka wayaquluna, kemudian mereka mengatakan, laula maudhi'ul labina, seandainya lubang ini bisa tertutup dengan satu batu bata saja, maka bangunan ini akan menjadi sempurna. Ya. Artinya adalah setiap rasul yang diutus oleh Allah dari pertama Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, kemudian berikutnya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu adalah sebuah syariat diperumpamakan bagaikan sebuah bangunan. Kita kalau membangun rumah atau membangun sebuah bangunan, itu pastinya kita akan pelan-pelan membangunnya. Pertama pondasi, ya kan? Yang kedua mengecor, ya, dicor, ya, cor-coran agar supaya nanti tembok itu bisa kuat. Setelah itu kemudian ditinggikan dengan menggunakan batu bata. Setelah itu kemudian diatapi, kemudian dihaluskan. Setelah dihaluskan kemudian dicat bawahnya, lalu kemudian dikasih tihel ataupun dikasih keramik, ya. Dan seterusnya hingga bangunan itu menjadi sempurna. Loh, kok dalam bangunan ini sudah bagus, tapi kok ada tembok yang berlubang, seakan-akan belum diberi batu bata, hanya satu batu bata. Dan disitulah Rasul kita alaihissalatu wassalam sang pembawa batu bata tersebut, ya. Maka dalam riwayat Muslim terdapat tambahan fajitu fakhatamtul anbiya, lalu aku datang dan aku menutup atau menggenapi para nabi, ya. Atau dalam kalimat lain, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula, faja'alan nasu yatufuna bihi, maka orang-orang mengelilinginya, takjub, wah bagus nih bangunan. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, halla wudi'at hadhil labinah, mengapa batu ini tidak dipasang? Fa ana labinatu wa ana khatimun nabiyyin, akulah batu bata tersebut dan aku adalah penutup para nabi. Seandainya bangunan sudah sempurna, artinya bangunan umum yang sudah sempurna, ya, dari sisi usulnya atau pokok-pokoknya sudah sempurna, apalagi yang akan kita bangun, kecuali kita robohkan itu bangunan lalu kemudian kita bangun kembali. Artinya kalau kita robohkan berarti kita merobohkan syariat, kita tinggalkan itu syariat, ya. Dan pastinya kita belum tentu mampu lagi untuk membangun bangunan tersebut. Nah, maka dengan diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sebagai penambal ataupun penyempurna dari syariat yang Allah turunkan kepada para rasul. Jadi begitu jemaah rahimakumullah, ya. Itu yang diumpamakan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Baik. Nabi kita juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Ya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap kali nabinya diwafatkan, maka langsung diganti dengan nabi yang lain. Tapi wa innahu la nabiyya ba'di, ya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku, wa sayakunu khulafa'u fayakfurun. Yang akan ada adalah para khalifah dan jumlah mereka banyak. Jadi setelah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang ada hanya khalifah. Khalifah itu pemimpin umat yang menjaga keberlangsungan kehidupan dunia.
Adapun keberlangsungan kehidupan akhirat yang terkait dengan syariat, maka semua setelah Nabi Shallallahu Alaihi wafat harus dan wajib untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Gitu ya. Yang jelas ikhwani rahimakumullah bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah penutup para nabi dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau berkata, di antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya adalah diutusnya Muhammad kepada mereka. Kemudian pemuliaannya kepada mereka dengan menutup para nabi dan para rasul dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan penyempurnaan agama yang lurus bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkan dalam Al-Quran dan Rasulnya mengabarkan dengan lisannya bahwa tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Agar supaya umat ini tahu bahwa siapa saja yang mengklaim sebagai nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka adalah para pembual dan para pembohong, dajjal yang sesat lagi menyesatkan. Sekalipun ada di antara mereka mungkin yang bisa mendatangkan sesuatu yang bukan adahnya manusia, bukan kebiasaannya manusia, mungkin ya, bisa terbang, mungkin ya, bisa berjalan di atas air, dengan berbagai macam tipu muslihat mereka ya. Maka andaikan di antara mereka ada yang mengaku bahwa mereka adalah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menolaknya dan tidak mengimaninya. Meskipun mereka punya perkara-perkara yang lebih punya kelebihan, yang jelas itu semuanya adalah bentuk sihir yang dipermainkan oleh syaitan untuk mengelabui kita, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya apa? Agar supaya kita mengikuti dan meyakininya, sehingga kita menjadi kufur. Sebagai contoh, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada keberadaan beliau, muncul dari Yaman, ya dari Yamamah ada Musailamah al-Kadzdzab, dari Yaman ada Abul Aswad al-Unsi. Yang mereka lakukan bukan kebaikan, tapi yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan buruk dan ucapan yang batil. Padahal kita tahu, jika kita baca di dalam Al-Quranul Karim kisah-kisahnya para nabi dan rasul utusan Allah, tidak ada satu nabi dan rasul utusan Allah itu yang pembual, yang pembohong, tidak ada ya. Harusnya kita bisa menilai dari sisi itu. Terkadang manusia itu karena terlalu jauhnya kebodohan, kejahilan, sehingga tidak paham terkait dengan perkara-perkara tersebut. Padahal itu merupakan zahratul qaul, yaitu ucapan-ucapan yang seakan-akan ucapannya itu benar, tapi pada hakikatnya mereka banyak yang membual. Berbeda dengan para nabi dan rasul utusan Allah ya, mereka berada di puncak kebaikan ya. Allah telah menjaga mereka sejak mereka usia dini. Seperti contoh Rasul kita alaihi salatu wassalam, sejak usia dini Allah jaga ya. Umumnya anak-anak muda dan anak-anak kecil di zaman beliau itu sudah mengenal khamar, sudah mengenal acara-acara pesta yang di situ ada tarian, jogetan wanita dan yang lain sebagainya. Allah menjaga beliau agar supaya tidak melihat dan mengikuti kehidupan pada umumnya di saat-saat kehidupan jahiliyah. Allah jaga Rasulullah SAW ya. Benar-benar dijaga kejujurannya, dijaga kelurusan akidahnya, dijaga keistiqomahannya,
dijaga sifat keadilannya, dijaga ketaatan perintah dan larangannya. Ya, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sudah diutus menjadi seorang rasul, maka mereka diberikan kelebihan, tapi kelebihan tersebut atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita sebagai manusia itu bisa berpikir, sebagai umat ini bisa berpikir yang demikian. Tapi kenapa? Apalagi di Indonesia ini sangat mudah sekali, sangat gampang sekali untuk percaya padahal perkara-perkara din dan tidak dibawakan dalil. Maka mempelajari manhaj itu perkara yang paling utama agar supaya kita tahu bagaimana cara kita beragama. Umumnya masyarakat awam kita ini tidak paham bagaimana cara beragama. Saya diajarkan bapak saya begini, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Meskipun bapak mereka itu mungkin tidak berakal, tidak punya ilmu. Dulu mereka tidak pernah belajar. Jadi manhaj ataupun metode untuk mempelajari din ini, agama ini, wajib bagi kita untuk kita pelajari, agar supaya kita tahu bagaimana sih yang seharusnya kita bisa memahaminya terhadap perkara-perkara syariat ini, supaya kita tidak mudah dan gampang untuk dibodohi oleh orang-orang yang bodoh juga. Karena kita ini sudah dekat-dekat dengan hari kiamat, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memperingatkan kepada kita. Ya. La taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali apa? Yuqbidul ilma. Ilmu itu diangkat. Nah, diangkatnya ilmu dengan apa? Dengan biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ahlul ilmi, para ulama, orang-orang yang benar-benar faham terhadap ilmu din, ilmu agama, orang-orang yang faham terhadap manhaj yang mulia ini, ya, mengikuti salafus soleh dari generasi yang pertama, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi diangkat mereka. Begitu juga kita-kita yang benar-benar mendalami manhaj ini, ya. Maka dengan dekatnya hari kiamat, orang-orang yang faham tentang manhaj ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga pada saat itu sudah tidak ada lagi sistem manhaj. Yang adanya apa? Yang hanya taklid. Taklid itu hanya ngikut dan ngikor saja. Dan sekarang sudah banyak. Dan kaum muslimin yang faham tentang manhaj amat sangat sedikit sekali. Sehingga apa? Ittakhadhu ru'usal juhala. Kemudian mereka jadikan para orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tidak faham manhaj, yang tidak faham dengan agama sebagai apa? Sebagai pemimpin mereka, sebagai ustadz mereka, sebagai guru mereka. Hum dhallu. Mereka sendiri aja sesat. Fa'adhallu, yang lebih berbahaya lagi adalah menyesatkan orang lain. Pasti itu terjadi. Ya. Maka sekali lagi, ikhwan rahimakumullah, ya, kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu. Sangat penting sekali ilmu. Kedudukannya sangat tinggi sekali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman derajatnya. Tapi Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang hanya beriman. Nah, jelas ya. Berarti kewajiban kita sekarang menuntut ilmu. Kalau kita ingin banyak beramal, ya, agar supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dasari dengan ilmu. Sehingga puncak daripada hamba-hamba Allah yang menuntut ilmu adalah keistiqomahan. Dia bisa istiqomah karena setiap amal perbuatannya selalu dilandasi dengan ilmu. Nah, begitu ikhwani rahimakumullah ya.
Yang jelas artinya adalah bahwa andaikan ada mereka yang mengaku sebagai nabi dan rasul, ataupun lebih saya sederhanakan lagi lah, andaikan ada di antara mereka yang menyampaikan sesuatu, ini lebih sederhana. Mungkin kalau kita berbicara tentang ada rasul baru, ada nabi baru, hatta mungkin masyarakat yang awam saja bisa jadi mereka akan menolak, meskipun juga tidak sedikit yang menerima. Yang paling ringan saja adalah apa? Yang paling ringan nih, masih mengikuti syariat Rasulullah SAW. Akan tetapi ada sebagian kaum muslimin yang mereka tidak tahu ilmu din, yang mereka tidak paham tentang usuluddin, perkara-perkara agama. Lalu kemudian mereka membuat agenda, acara-acara yang baru yang mereka nisbatkan kepada syariatnya Rasulullah SAW. Ini hampir sama. Kemudian mereka jual belikan kepada masyarakat. Mereka tawarkan produk mereka itu kepada masyarakat, dengan dalih dapat syafaat, dengan dalih nanti masuk surga tanpa hisab, dengan dalih nanti tidak ditanya malaikat mungkar dan nakir. Produk-produk yang belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Andaikan ini perkara dunia, mafi muskilah, tapi ini perkara din. Ketika Rasul SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami, urusan agama, dan itu bukan perkara kami, yang Rasul tidak pernah mengajarkannya, maka fahuwa raddun, perkara tersebut tertolak. Yang mengatakan Rasul SAW, udah nggak usah membuat produk-produk yang baru. Dengan mengatakan kita ingin kebaikan, orang baik-baik kok ditolak, orang baik-baik dikatakan sesat, orang baik-baik kok dikatakan bid'ah dan yang lain sebagainya. Rasul yang mengatakan, bukan kita. Membuat produk baru dalam syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka fahuwa mardud, tertolak, udah selesai. Jadi sebanyak apapun yang kita kerjakan, selama apapun yang kita lakukan, maka itu semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpel dalam beragama, hanya ikuti Allah dan ikuti Rasulullah SAW. Gak perlu membuat produk baru. Dan justru sekarang yang demikian ditawarkan, ya, yang meskipun mahal harganya, ditawarkan ke masyarakat dan masyarakat pada umumnya menerima. Kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, faqad khana ataupun faqad ta'ana Rasulullah SAW. Ini orang-orang seperti ini telah menyakiti Rasulullah SAW. Ya, nanti lihat saja apa yang akan terjadi di telaga Rasul SAW. Banyak orang-orang yang seperti ini akan mardud, tertolak untuk mendatangi telaga beliau. Taib ikhwani rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Lebih dari itu lagi, manusia tidak memerlukan diutusnya seorang nabi sesudah Muhammad SAW. Harusnya kita ini sudah tidak memerlukan lagi diutusnya seorang nabi ataupun rasul setelah beliau. Kenapa? Karena syariat beliau itu sempurna. Syariat beliau sempurna dan memenuhi hajat manusia. Sekali lagi saya katakan, ya, lebih ringkas lagi saya sebutkan bahwa sudah nggak perlu lagi kita ini bikin produk-produk yang baru. Mulai dari buang hajat itu Rasul SAW sudah ajarkan kepada kita. Ya, andaikan kita meneladani beliau 24 jam saja kita nggak mampu.
Kita ini masih dicenderungkan kepada urusan dunia. Ya mampu kita mengikuti ya sebagaimana yang beliau alaihi salatu wasallam lakukan selama 24 jam. Gitu. Artinya apa yang dituntut dari diutusnya seorang nabi baru sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi kan sudah sempurna. Ya kan? Ya. Bila ada yang berkata umat ini telah rusak, dalam rangka memperbaikinya memerlukan seorang nabi baru, boleh kita jawab, apakah tidak cukup syariat beliau? Syariatnya di bawah beliau saja semuanya kita tentang. Beliau mengatakan kelak nanti akan datang mereka golongan yang menghalalkan harir, ya, menghalalkan sutra, dan juga diantara menghalalkan musik. Artinya bahwa perkara itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Yastahilluna al-ma'azif, yastahilluna zina, menghalalkan zina, menghalalkan musik. Artinya itu semua perkara haram, tapi dihalalkan kelak. Umat kita, umat sekarang, zaman sekarang ini sudah banyak yang menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau mau agar umat ini tidak rusak, kembali kepada agama yang murni, kembali kepada syariat yang suci, syariat yang kita hanya mengikuti perintah dan kita jauhi larangan Allah dan larangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Ya itu saja. Jangankan Rasul dan Nabi yang baru, gak ada Rasul dan gak ada Nabi saja. Kalau ada ajaran-ajaran baru dengan iming-iming mudah masuk surga, gampang jauh dari neraka, itu ya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW saja kita masih mengikutinya. Maka introspeksi diri dengan selalu menuntut ilmu. Sekali lagi ilmu itu sangat penting sekali bagi kita. Jadi itu. Nah, inilah qani rahimahullah. Sekali lagi Allah sebutkan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi dan rasul. Gitu. Baik, ikhwani rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan lagi, termasuk perkara mendasar yang tidak bisa disangkal bahwa kelangsungan Al-Qur'an yang mengandung syariat dan hukum yang menjamin terpenuhinya hajat tasyrik manusia dalam keadaan terjaga. Ini sebagaimana ia turunkan kepada Nabi kita alaihissalam plus terjaganya sirah beliau dan sunnah beliau yang menjelaskan Al-Quran secara sahih lagi akurat, tidak berbeda dengan keberadaan Rasulullah di antara kita, seolah-olah beliau hidup. Ya. Kalau kita mau cinta kepada Al-Quran, kalau kita mau cinta kepada sunnah, ya, makanya menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita. Ini kita bagaikan menghidupkan seakan-akan beliau alaihissalatu wassalam itu hidup. Sekali lagi, ya, saya katakan di sini bukan saya mengatakan bahwa Rasulullah hidup di antara kita, tidak. Tapi dengan kita mengamalkan sunnah itu seakan-akan pada saat itu tuh kita hidup di zaman Rasulullah SAW. Beliau perintahkan ini, kita ikuti. Ya, beliau perintahkan untuk tidak isbal, kita ikuti. Beliau perintahkan untuk memanjangkan, memelihara jenggot, kita ikuti. Beliau perintahkan untuk bertutur kata yang baik, kita ikuti. Seakan-akan kita ini dibimbing oleh beliau alaihissalatu wassalam. Karena memang sejatinya agama ini seperti itu. Ada perselisihan, ada permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi Rasul. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Artinya mengembalikan kepada Allah adalah kepada kitabnya, dan mengembalikan kepada Rasulullah adalah kembali kepada sunnah beliau sesudah beliau wafat. Maka dengan ini alam sudah tidak lagi membutuhkan diutusnya seorang nabi ataupun rasul.
ataupun syariat-syariat yang baru, ataupun ajaran-ajaran yang baru, ya. Ataupun dengan tujuan untuk memperbarui syariat, untuk memperbagus ibadah, sudah tidak ada. Ibadah sudah sempurna, ibadah sudah bagus, gak perlu diperbagus dan dipercantik lagi. Karena apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan syariat yang paling sempurna, syariat yang paling cantik, dan syariat yang paling bagus. Saat dimana Allah menurunkan ayat yang terakhir sebagai penutup, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari itu telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah aku ridai Islam sebagai agama kalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.